Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tresya Dila Putri dengan NIM ujung 187 dari R005 semester 5 PGSD Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dimensi-dimensi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar kelas tinggi pada era abad 21. Nah, langsung saja mengenai konsep dasar dimensi belajar itu sendiri. Nah, ada 4, yaitu belajar sebagai tujuan. Yang pertama, belajar sebagai tujuan, di mana belajar itu sendiri diperuntukkan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, contohnya ya, tujuannya untuk menjadi orang kaya, untuk menjadi orang sukses, ataupun untuk menjadi orang yang pintar. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu belajar sebagai sebuah produk, di mana belajar di sini berfungsi untuk menghasilkan suatu produk seperti ijazah ataupun sertifikat. Nah, yang ketiga yaitu belajar sebagai alat. Nah, di mana di sini belajar itu sendiri berfungsi sebagai memperoleh kekuasaan. Nah, sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan atau alat untuk memperoleh jabatan yang bagus. Nah, selanjutnya yaitu contoh dari belajar sebagai alat itu sendiri, yaitu sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan, seperti untuk memiliki jabatan sebagai presiden, menteri, ataupun kekuasaan-kekuasaan lainnya. Nah, yang terakhir yaitu belajar sebagai proses. Nah, di mana belajar itu sendiri sebagai proses untuk mampu memiliki sifat positif dan memiliki keterampilan yang membangun sifatnya tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran berbasis dimensi, dimensi belajar sebagai proses. Nah, belajar sebagai proses di sini yaitu belajar sebagai proses dalam meningkatkan pembelajaran yang menyenangkan dan menginspirasi. Yang kedua yaitu sebagai proses dalam meningkatkan atau menciptakan kecerdasan dan meningkatkan kecerdasan bagi seluruh siswa dan siswi. Dan yang terakhir yaitu sebagai proses dalam pembiasaan dalam pendekatan saintifik. Nah, di mana pendekatan saintifik itu sendiri yaitu pendekatan yang berdasarkan pada aturan kurikulum 2013. Nah, di mana pendekatan saintifik ini merupakan salah satu model pembelajaran yang dalam prosesnya membuat kaidah-kaidah keilmuan mulai dari mengumpulkan data dengan observasi, menanya, melakukan eksperimen, mengolah informasi atau data, hingga mengkomunikasikan data tersebut. Nah, selanjutnya yaitu dimensi belajar sebagai proses berpikir. Nah, di mana sebagai proses berpikir untuk mengembangkan sifat produktif. Sifat produktif itu sendiri yaitu suatu hal yang bisa menghasilkan dan mendatangkan keuntungan secara besar dan banyak. Nah, belajar sebagai proses dalam berpikir ini yaitu seperti proses belajar secara bermakna dan memperoleh dan menghasilkan pengetahuan. Nah, selanjutnya yaitu memperluas dan menghasilkan pengetahuan dan kemudian mengembangkan sikap dan persepsi atau pandangan yang positif. Nah, selanjutnya yaitu belajar sebagai sarana mengembangkan sikap positif siswa. Nah, di sini terdapat 3 faktor dalam mengembangkan sikap positif siswa itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu ada faktor eksternal. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa eksternal itu merupakan faktor dari luar. Nah, jadi faktor eksternal ini adalah faktor dari luar yang memunculkan sikap dan persepsi terhadap pembelajaran. Nah, contohnya iklim belajar
atau iklim akademik. Nah, selanjutnya yaitu contohnya lagi ada tugas-tugas yang efektif diberikan kepada siswa-siswi tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada faktor internal. Faktor internal ini merupakan faktor yang berasal dari dalam. Nah, contohnya yaitu merasa diterima oleh guru dan teman sekelas, serta merasa nyaman dengan suasana fisik yang ada pada kelas. Nah, selanjutnya yaitu belajar untuk memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. Nah, di mana di sini yaitu ada comparing. Comparing itu merupakan perbandingan. Nah, di sini belajar untuk memperoleh perbandingan dalam pengetahuan, classification untuk memperoleh klasifikasi untuk memperoleh klasifikasi, induksi, analisis error atau menganalisis suatu kesalahan. Dan selanjutnya yaitu construction support. Construction support ini merupakan membangun. Nah, ada selanjutnya yaitu abstraksi, yaitu abstrak, serta analisis personal, yaitu menganalisis pribadi. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan yang mengenai ini. Ini terdapat dua garis, yaitu garis A dan garis B. Garis A ini lebih pendek daripada garis B. Nah, apa yang harus kita lakukan agar garis A lebih panjang daripada garis B tersebut? Nah, yang kita lakukan yaitu dengan memanjangkan garis A dan tidak memendekkan garis B. Nah, seperti itu pembelajaran agar kita menjadi seseorang yang cerdas dan mampu berpikir kreatif, maka kita harus meningkatkan kemampuan kita sendiri. Nah, selanjutnya yaitu belajar secara bermakna. Nah, maksudnya di sini, maksud bermakna itu sendiri merupakan suatu proses mengkaitkan informasi pada konsep-konsep relevan yang terdapat pada struktur kognitif seseorang. Nah, pembelajaran bermakna ini mengacu pada konsep bahwa pengetahuan yang dipelajari sepenuhnya dipahami oleh individu, dan bahwa individu itu tahu bagaimana fakta spesifik itu berkaitan dengan fakta-fakta lainnya yang tersimpan sebelumnya. Nah, pembelajaran secara bermakna ini yaitu ada making decision, yaitu membuat suatu keputusan, do investigation, melakukan investigasi, experimental inquiry atau pertanyaan instrumental, problem solving yaitu pemecahan masalah, cause invention yaitu penyelesaian masalah, dan making decision atau pilihan penemuan. Nah, selanjutnya yaitu apa saja yang harus dimiliki siswa-siswi pada abad 21. Nah, kompetensi apa saja itu? Yang pertama, yaitu ada critical thinking and learning. Nah, critical thinking and learning ini merupakan berpikir dan belajar kritis. Nah, maksud di sini yaitu berpikir secara jernih dan rasional tentang apa yang harus dilakukan dan dipercaya, di mana harus masuk akal, harus logis, dan juga berpikir secara matang. Nah, selanjutnya yaitu ada creative thinking, yaitu berpikir secara kreatif. Nah, yang ketiga ada self-regulate thinking and learning, yaitu pemikiran dan pembelajaran diatur sendiri. Yang keempat ada collaboration, di mana di sini diartikan sebagai bentuk kerjasama dan interaksi. Nah, atau kolaborasi dengan sesama teman, berkolaborasi bersama kelompok. Nah, yang selanjutnya yaitu ada communication, yaitu kemampuan untuk mengkomunikasikan. Nah, yang terakhir yaitu ada kultur sensitiveness atau kepekaan terhadap budaya. Nah, maksudnya di sini yaitu pengetahuan, kesadaran, dan penerimaan budaya lain dan identitas budaya lain. Nah, di sini selanjutnya yaitu ada 3
elemen penting dari pembelajaran modern. Nah, 3 elemen penting itu meliputi technological, pedagogical, knowledge, content knowledge, atau disingkat dengan TPACK. Nah, TPACK ini merupakan pengetahuan tentang bagaimana memfasilitasi pembelajaran peserta didik dari konten tertentu melalui pendekatan pedagogik dan teknologi. Nah, selanjutnya yaitu ada HOTS. HOTS ini tidak asing lagi di telinga kita saat ini, yaitu High Order Thinking Skill. Nah, High Order Thinking Skill ini merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, kemampuan untuk berpikir logis, kritis, reflektif, metagonetik, dan kemampuan dalam berpikir kreatif. Nah, yang terakhir yaitu elemen yang terakhir dalam pembelajaran modern ini ada kompetensi abad 21. Nah, kompetensi abad 21 ini terdapat 4 kompetensi. Nah, apa saja kompetensi itu? Yang pertama yaitu critical thinking and problem solving, yang diartikan dengan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Yang kedua ada yang kedua ada creativity, yaitu kreativitas. Yang ketiga communication skill, yaitu kemampuan berkomunikasi. Yang keempat ada collaborating atau bentuk kemampuan dalam bekerja sama. Nah, selanjutnya yaitu ada taksonomi menurut Anderson dan menurut Bloom. Nah, jadi taksonomi ini merupakan bagaimana menentukan level kognitif dalam menentukan materi, pemetaan konsep, dan konten dalam belajar. Nah, taksonomi menurut Anderson itu sendiri yang ada mengingat, memahami, melakukan, menganalisis, mengevaluasi, serta membuat. Nah, sedangkan taksonomi menurut Bloom ada knowledge atau pengetahuan. Yang kedua ada comprehension atau pemahaman, application atau aplikasi, analisis atau analisis, sintesis, dan evaluation atau evaluasi. Nah, selanjutnya yaitu ada penerapan TPACK yang tadi kita jelaskan apa itu TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge itu. Nah, teknologi TPACK itu merupakan pengetahuan tentang bagaimana memfasilitasi pembelajaran peserta didik dari konten tertentu melalui pendekatan pedagogik dan teknologi. Nah, jadi bagaimana penerapannya? Yang pertama di sini ada penggunaan TIK untuk menilai pendidikan. Nah, di mana teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri dapat digunakan untuk memberi penilaian pada peserta didik. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada penggunaan TIK untuk memahami materi pembelajaran. Contohnya teknologi informasi itu digunakan dalam sebagai media dari pembelajaran itu sendiri. Nah, yang ketiga ada mengintegrasikan TIK untuk pemahaman peserta didik. Nah, di sini untuk meningkatkan pemahaman peserta didik digunakanlah teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada mengintegrasikan TIK dalam rancangan kurikulum. Nah, selanjutnya yaitu mengintegrasikan TIK untuk penyajian data. Nah, dan selanjutnya mengintegrasikan TIK dalam strategi pembelajaran, dalam menentukan apa saja strategi-strategi yang cocok dalam pembelajaran itu sendiri. Nah,
Selanjutnya yaitu ada penerapan TIP untuk mengelola pembelajaran. Dan yang terakhir, mengintegrasikan TIP dalam konteks pembelajaran. Demikianlah penjelasan materi tentang dimensi-dimensi pembelajaran dari saya. Saya Tresya Adila Putri mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.